Tak banyak yang tahu tentang siapa Kim Yo Jong, yang merupakan adik kandung Kim Jong Un. Kim Yo Jong adalah sosok yang misterius di balik nama baik kakaknya. Berikut fakta Kim Yo Jong yang digadang-gadang akan menjadi penerus tahta keluarga Kim. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Kabar kematian Kim Jong Un baru-baru ini menghebohkan publik dunia. Berbagai spekulasi bergulir, salah satunya terkait tahta kepemimpinan Korea Utara, yang selama 3 generasi dipegang oleh keluarga pendirinya, Kim Il Sung. Jika benar, Kim Jong Un meninggal dunia, Kim Yo Jong disebut-sebut akan menggantikan kakaknya dengan sikap yang dianggap lebih kejam. Berikut 5 fakta menarik tentang Kim Yo Jong yang dilansir dari pikiranrakyat.com. Pertama, Kim Yo Jong adalah kepala Departemen Propaganda Partai Buruh Korea dan tangan kanan Kim Jong Un. Dikutip dari pikiranrakyat.com dari Business Insider, Kim Yo Jong adalah orang penting dalam kepemimpinan Jong Un yang naik tahta pada Desember 2011. Ia diketahui diangkat menjadi kepala Departemen Propaganda Partai Buruh Korea pada 2017 dengan tugas menjaga opini publik terhadap Kim Jong Un. Sejak saat itu, Kim Yo Jong cukup sering muncul di muka publik internasional. Kim Yo Jong menjadi delegasi dalam Olimpiade musim dingin di Pyeongchang, Korea Selatan pada tahun 2018. Wanita ini juga memiliki peran krusial dalam bidang diplomatik, terutama pertemuan Korea Utara dan Korea Selatan di zona demilitarisasi pada tahun yang sama. Kedua, satu-satunya anggota keluarga Kim yang dianggap layak setelah Kim Jong Un. Anggota keluarga yang menjadi saingan bagi Kim Jong Un telah dieliminasi sebelumnya. Kakak Kim Jong Un, Kim Jong Chol, dianggap terlalu kekanak-kanakan, bahkan disebut gadis kecil oleh ayahnya sendiri, Kim Jong Il. Anak dari selir Kim Jong Il bernama Kim Jong Nam dibunuh saat berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Paman Jong Un, Jang Song Taek, juga sudah dieksekusi pada tahun 2013 lalu. Anak-anak Jong Un masih terlalu muda untuk menjadi pemimpin berikutnya. Kim Yo Jong menjadi satu-satunya adik Kim Jong Un yang diketahui publik punya kekuatan besar dalam pemerintahan Korea Utara saat ini. Meski belum jelas apakah negara komunis itu akan menerima seorang pemimpin perempuan. Ketiga, terlihat patuh dan sepele, namun diduga lebih kejam dari Kim Jong Un. Walau dianggap sebagai tangan kanan, sebenarnya Kim Yo Jong lebih banyak tertangkap kamera melakukan tugas sepele. Salah satunya saat Yo Jong diminta memegang asbak ketika Kim Jong Un merokok di kereta dalam kunjungan ke Hanoi, Vietnam. Yo Jong terlihat patuh terhadap pekerjaan memalukan itu, tetapi pakar menduga wanita ini bisa lebih kejam daripada Kim Jong Un. Seperti dilaporkan pikiranrakyat.com, Kim Yo Jong disebut memiliki ketertarikan lebih pada artileri persenjataan seperti rudal balistik.
Keempat, Kim Yo Jong sempat mengenyam pendidikan di Swiss dan tertarik pada politik di usia belia. Kim Yo Jong diketahui pernah belajar di Swiss. Taman sekolahnya mengunggah salah satu potret saat ia masih sangat belia. Wanita yang diduga lahir pada tahun 1989 itu sudah digadang-gadang memiliki karir politik cemerlang. Kim Jong-il pada tahun 2002 pernah mengatakan pada orang asing bahwa putrinya itu tertarik pada politik dan ingin bekerja di pemerintahan Korea Utara. Kelima, Kim Yo Jong ternyata sudah pernah mengambil alih pemerintahan sementara. Kim Yo Jong diketahui memiliki andil besar dalam pengangkatan Kim Jong-un. Ia pun pernah mengambil alih pemerintahan saat Kim Jong-un sakit pada 2014 lalu. Di sisi lain, seberapa kuat kekuasaan Kim Yo Jong jika dia benar menggantikan Kim Jong-un untuk mengambil alih tahtanya? Kim Yo Jong digadang-gadang akan menjadi penerus dinasti Kim jika benar Kim Jong-un meninggal dunia atau jika Kim Jong-un meninggal dunia. Lantas akan seberapa kuat kekuasaannya? Sebagai adik perempuan Kim Jong-un, Kim Yo Jong telah muncul sebagai tokoh kunci dalam tahta kekuasaan Pyongyang. Perempuan yang diyakini berusia 31 tahun itu pertama kali mendapat perhatian internasional pada 2018 lalu, ketika dia merupakan anggota pertama dari dinasti Kim yang mengunjungi Korea Selatan. Ia juga menjadi bagian dari delegasi ke Olimpiade musim dingin, ketika Korea Utara dan Korea Selatan berkompetisi sebagai tim gabungan. Penggabungan pada 2018 itu membuatnya bekerja bersama Kim Jong-un dalam upaya kakaknya memulai jalur diplomasi internasional. Ia bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan yang terpenting Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hubungan dekat dengan Kim Jong-un dan figurnya yang semakin senior dalam dunia politik Korea Utara sekali lagi menempatkan Kim Yo Jong dalam sorotan pada April 2020 ketika keberadaan kakaknya dalam tanda tanya. Spekulasi bahwa mungkin Kim Yo Jong atau Kim Jong-un meninggal atau tidak sehat menempatkan Kim Yo Jong di antara deretan kandidat papan atas untuk menggantikan saudara kandungnya itu. Profil Kim Yo Jong mulai meningkat pada Oktober 2017 kala ia dipromosikan menjadi Politbiro. Sebelumnya ia telah menancapkan pengaruh sebagai wakil direktur Departemen Propaganda dan Agitasi, peran yang dianggap masih dipegangnya, di mana ia memoles citra Kim Jong-un di Korea Utara. Kim Yo Jong juga ada dalam daftar sanksi Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara. Itu artinya warga negara Amerika Serikat dilarang melakukan transaksi apapun dengannya, dan setiap properti serta aset di Amerika Serikat akan dibekukan. Seberapa kuat Kim Yo Jong? Dilansir dari BBC, sangat sulit memahami mekanisme kekuasaan di Korea Utara dan karenanya sulit mengukur seberapa luas jaringan politik yang dipegang Kim Yo Jong. Kabarnya dia menikah dengan putra Choi Ryong-hae, sekretaris dari Partai Kuat, dan orang kedua dalam urutan komando Kim Jong-un. Jika benar, itu akan memberinya status yang signifikan. Mitologi politik Korea Utara selama beberapa dekade menekankan garis keturunan Paektu dari Kim Il-sung, sang pendiri negara, sebagai ahli waris. Kim Jong-un memiliki anak, tapi mereka masih sangat muda. Mengingat Kim Yo Jong masuk dalam garis keturunan itu, media pemerintah seharusnya mudah menentukan peralihan kekuasaan ke tangannya. Akan tetapi garis keturunan itu juga berarti apabila Kim Yo Jong tidak terpilih, siapapun pemimpinnya akan melihatnya sebagai saingan berbahaya. Kecuali jika sesama anggota keluarga Kim yang berkuasa, baginya semua akan sangat sederhana, kata Fyodor Tertitsky dari Universitas Kokim di Seoul. Entah dia yang bertindak sebagai pemimpin tertinggi atau kehilangan semua kekuatan dan kemungkinan hidupnya juga.
Kiprah politik. Sejak 2014, tugas utama Kim Yo Jong adalah memoles citra kakaknya, mengambil peran kunci dalam departemen propaganda partai. Ketika pada 2017 ia diangkat menjadi anggota Politbiro Alternatif, ini tampaknya mengindikasikan pergeseran senioritas meski peran utamanya tetap dalam propaganda. Lalu saat KTT Hanoi 2019 gagal menghasilkan kesepakatan dengan Amerika Serikat, ia diperkirakan agak diturunkan dari Politbiro dan baru kembali ke badan itu pada tahun 2020. Sebelum 2014, ia hanya disorot secara acak, muncul di pemakaman kenegaraan ayahnya pada tahun 2011 dan pengangkatan kakaknya pada tahun 2014. Kim Yo Jong juga kadang terlihat bersama Kim Jong Un di foto-foto media pemerintah. Namun jalannya menuju puncak kepemimpinan telah diukir sejak 2008 selama perencanaan suksesi ketika kesehatan Kim Jong Il memburuk. Perannya sebagai penerus yang mungkin bagi kakaknya muncul setiap kali ada kabar simpang siur tentang Kim Jong Un. Sama seperti April 2020, sebelum pada 2014 juga ada desas-desus serupa, kala itu Kim Jong Un menghilang dari pandangan publik dan tiba-tiba muncul lagi dengan berjalan dibantu tongkat.